untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini ada arti dan manfaatnya serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita berdoa bersama. Untuk itu, Ibu minta kepada anak Imran untuk memimpin temannya berdoa. Untuk lebih barokahnya, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Baik, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ami Andriani, Daniel Arya Pratama, Doni Sunarji, Dwi Asten Aprilia, Erjan, Kekwaden, Imran Nazri, Jihad, Laura Egayana, Martiatun, Muhammad Agus, Nelly Risma, Nurul Hidayati, Nurisma. Ya. Selanjutnya silahkan sekarang kalian lihat di meja kalian. Mungkin ada sampah yang berserakan yang bisa mengganggu proses pembelajaran kalian. Silahkan diangkat. Ya, silahkan dibersihkan. Ada enggak? Tidak. Tidak ada, silahkan berdiri sekarang. Kita lihat bajunya sudah dimasukkan dengan rapi atau belum. Ya, sudah rapi semuanya. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ya, sebelum kita masuk pada materi inti, terlebih dahulu Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari kemarin. Ya. Jadi, Ibu ingin lihat kalian sudah belajar dengan benar atau tidak terkait dengan sistematika, isi dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Silakan sekarang dibuka HP-nya. Ibu sudah share kemarin contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, kemarin Ibu sudah share contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan dibuka, diamati. Ibu kasih waktu 2 menit. Kalian analisis berdasarkan sistematikanya ya, berdasarkan isi, sistematika dan unsur kebahasaannya. Nah, kemudian siapa yang bisa, silakan, ya, silakan untuk mengangkat tangan untuk memberikan hasil analisisnya terhadap sistematika tersebut. Ibu kasih 2 menit, silakan diamati dulu. Sudah? Baik. Sudah kalian amati, sekarang siapa yang bisa memberikan analisis? Ya, siapa yang bisa menganalisis sistematika dari surat lamaran yang ada di HP kalian? Saya, Bu. Saya mau menganalisis tempat dan tanggal suratnya. Di sana terdapat kesalahan, yakni unsur kedua, nama tempat yang ditulis menggunakan huruf kecil, yang semestinya huruf pertamanya harus menggunakan huruf besar. Yang kedua, hal dan lampiran. Salahnya terdapat di lampiran yang semestinya tidak boleh disingkat. Kemudian alamat surat masih terdapat kesalahan karena menggunakan kata kepada dan menulis gendernya. Padahal sesungguhnya dalam aturan baku hal tersebut tidak dianjurkan. Ya, bagus. Siapa lagi yang bisa melanjutkan? Ya. Saya, Bu. Ya. Untuk bagian salah pembuka dan alinea pembuka sudah tepat. Yang masih salah di sini ada di bagian isi.
ketiga, alamat surat. Keempat, salam pembuka. Kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi, di mana isi dibagi menjadi tiga. Ada identitas diri, maksud dan tujuan, dan lampiran. Yang ketujuh, alinea penutup maksudnya. Dan yang kedelapan, salam penutup. Yang kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Iya, bagus. Luar biasa. Selanjutnya, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan kepada ibu guru apa manfaat kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini? Ada nggak yang bisa membantu ibu guru? Siapa ya? Saya, Bu. Ya, bagus Debran. Silakan. Salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari belajar mengidentifikasi dan menyusun surat lamaran pekerjaan, yakni ketika kita sudah tamat nanti, kemudian kita mau bekerja, maka kita bisa menyusun surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lembaga yang kita tuju. Iya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Nak Imran itu adalah sesuatu yang luar biasa, benar sekali ya. Jadi surat lamaran memiliki manfaat yang luar biasa. Artinya surat lamaran sangat dekat dengan bekerja, sangat dekat dengan pekerjaan. Jadi kalau kita analogikan surat lamaran ini dengan pekerjaan, maka bisa kita analogikan ibarat sayur dan garam. Sayur tanpa garam tentu akan terasa hambar. Nah, sayur walaupun dia menggunakan garam tetapi kurang garamnya, tentu juga akan terasa tidak enak. Begitu halnya dengan ketika kita mempelajari surat lamaran pekerjaan ini. Ketika kita mempelajari surat lamaran pekerjaan dengan memahami isi, sistematika dan unsur kebahasaannya, maka kita akan bisa membuat surat lamaran yang bagus, yang baik, yang dapat diterima di semua lembaga atau semua instansi. Tetapi kalau kita tidak paham tentang sistematikanya, isinya dan unsur kebahasaannya, tentu besar kemungkinan bagi kita untuk ditolak oleh lembaga yang membuka lowongan pekerjaan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, yaitu KD 4.2, menyusun surat lamaran dengan memperhatikan isi, sistematika dan unsur kebahasaannya. Jadi di sini di KD ini dituntut ada dua indikator atau ada dua tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Pertama, siswa dapat menyusun surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi kembali Ibu sampaikan bahwa ada dua tujuan pembelajaran kita dari KD ini. Yang pertama, bahwa siswa mampu menyusun surat lamaran dengan memperhatikan isi, sistematika dan isi dan sistematikanya. Dan yang kedua yaitu siswa mampu menyusun surat lamaran dengan memperhatikan unsur kebahasaannya. Baik, kita buat kelompok dulu atau tetap kita pertahankan kelompok yang ini? Ya. Pertahankan kelompok yang ini ya? Ya. Baik, tetapi sekarang kelompoknya kita kasih nama ya. Yang kelompok satu namanya kelompok amplop, yang kedua namanya kelompok perangko, yang ketiga kelompok Pak Pos, dan yang keempat kelompok kantor pos ya. Ya, Ibu bagikan peralatannya dulu. Silakan, ini kelompok satu dipakai ya. Kelompok 3 silakan. Kelompok 4. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana mekanisme kerjanya. Ya, apa fungsinya media roda putar ini? Nah, fungsinya adalah menunjukkan kepada kalian kemana kalian harus memasukkan lamaran. Ya, ke lembaga mana atau ke instansi mana atau ke perusahaan mana kalian harus memasukkan surat lamaran pekerjaan. Paham? Nah, nanti cara kerjanya sering ditarik. Nah, ketika dia berhenti di sini di panah ini, maka itulah yang menjadi bagian kalian.
Nah, setelah itu paham enggak? Paham ya. Nanti wakil dari masing-masing kelompok. Nah, kemudian ini ada loh ya. Silakan sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju memutar kemana mereka kalian harus masukkan lamaran. Ya, kedua sebelum itu tapi ibu ini kasih tahu bahwa di sini ada juga namanya gelas perintah. Di dalam gelas ini ada perintah untuk kalian harus mengerjakan bagian yang mana di dalam surat lamaran yang akan kalian kerjakan. Paham? Silakan sekarang wakil dari kelompok 1 silakan maju. Saya dapat pilihan, Bu. Selanjutnya kelompok 2 silakan. PT Trio Teknik ya. PT Trio Teknik. Kelompok 3. Udah, Silakan. Sudah? saya mendapat inisiatif sendiri. Bagus. Saya mendapatkan usaha dari Iya, bagus. Ya, sekarang kalian masing-masing kelompok ambil sendiri gelas ini. Ya, sudah semuanya sekarang kita akan mulai. Maka coba kalian buka kembali. HP kalian ibu sudah men-share materinya. Coba kalian lihat kira-kira apa yang ibu sampaikan di sana. Sudah dilihat? Apa yang dikirim? Beberapa yang kerja. Ya, beberapa iklan lowongan kerja. Nah, ketika kalian melihat iklan lowongan pekerjaan, apa yang terbersih di benak kalian? saya, Bu, Ya, mencari kerjaan, Bu. mencari kerjaan. Kenapa kok yang terbersih di kepala kalian adalah mencari pekerjaan? Ya, Karena lowongan pekerjaan itu sangat erat kaitannya dengan upaya mencari kerja. iya, bagus. Kalau dikatakan tadi sama teman kalian jihad, bahwa surat lamaran sangat erat kaitannya dengan pekerjaan. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita buat ketika kita ingin mendapatkan pekerjaan? Ya, membuat lamaran pekerjaan. Bagus. Nah, untuk itu sekarang ibu ya akan menugaskan kepada kalian untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Tetapi sebelum kalian menyusun surat lamaran, tentu kalian harus bagi tugas dulu. Kalian harus tahu apa yang menjadi tugas kalian. Silakan gelas perintah itu, lot yang ada di gelas perintah itu supaya kalian tahu apa yang menjadi tugas kalian. Nah, setelah itu, silakan dibagi. Ya, sudah dibagi. Kalau sudah selesai, maka sekarang desain program kalian. Bagaimana caranya kalian harus menyusun surat lamaran pekerjaan tersebut ya. Desain dengan teman kalian. Ibu kasih waktu 40 menit untuk mendesain sampai pada penyusunannya ya. Baik, mulai dari sekarang silakan. Baik, teman-teman. Sekarang kita dapat tugas untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita mulai, kita rancang dulu. Karena ini dulu memberikan kita waktu 40 menit untuk menyelesaikan kegiatan ini.
teman-temanku, sekarang kita akan belajar dulu untuk menyusun surat lamaran kerja berdasarkan kita ruang kerja. Kebetulan kita mendapat pilihan dulu, tapi sebelum kita mulai, kita rancang terlebih dahulu. Silakan. Karena itu Sudah bersama temannya. Berapa menit yang kalian butuhkan untuk bekerja? Berapa menit yang kalian butuhkan untuk bekerja? Silakan. Direfleksi, boleh di-update, boleh di catatan kalian. kita harus Ya, apapun itu pakai. bagaimana pattern itu kita bagi 5 menit sudah kita gunakan untuk bagi tugas, 5 menit Tidak ditulis di sini, misalnya yang mempersiapkan silakan pembukaan, maka di sini ditulis, ya, ditulis sampai di mana berita-berita yang ada di dalam report itu. Nah begitu juga seterusnya, nanti setelah jadi baru kalian analisis, ya. Berapa jumlah waktu yang kalian gunakan untuk menganalisis, baru nanti kalian susun berapa ya, ini sudah. presentasi keadaan kita. Ya, silakan. Silakan searching, ya, searching terkait dengan bagaimana cara penyusunan surat yang baik. Silakan kalian searching di HP kalian. Bisa juga untuk pelajaran kalian. Ya. Mencari informasi yang terkait dengan bagaimana cara menyusun surat lamaran yang baik. Ya, setelah kalian temukan, baru nanti kalian menyusunnya. Ya. Sudah direncanakan dulu. Ya. Sudah? Ya, itu kita presentasi. Kita sudah menjalankan ya teman-teman. Ya. Ya, ya, ini sudah bagus, perancangannya sudah luar biasa. Tinggal harus diingat ya, bagaimana tetap kalian menyusun surat lamaran pekerjaan dengan tetap memperhatikan isi sistematika dan unsur kebahasannya. Dan satu lagi harus rapi ya, kerapiannya juga harus diperhatikan. Silakan mulai bekerja. Ya. Pada hasil rancangannya? Pada hasil rancangannya? Iya. Kalau menyusun 15 menit tidak terlalu lama, karena tinggal nyari saja. Nulisnya lama. Iya. Jadi 15 menit ya? Jadi harus rapi ya. Rapi
Buana cukup. Kelompok yang lain. Ya. Membawa ballpoint dan bukunya, silakan kalian mencari data-data yang menanggapi, kemudian mencatat apa yang kurang dari kelompok teman kalian ataupun informasi apa yang kalian dapatkan dari kelompok yang kalian kunjungi. Nanti setelah itu kalian kembali ke kelompok kalian untuk menginformasikan kembali ya kepada teman-teman kalian terkait dengan penemuan-penemuan kalian di kelompok yang kalian kunjungi. Paham? Ya, silakan, baik. Kenapa? Bisakah Anda memaparkan hasil otopsi Anda? Di sini kami membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan Bank Indonesia. Kebetulan kami dipanggil PT Hartun Bakti Mulia. Adapun di sini kami surat lamaran pekerjaan ini dimulai dari tempat dan tanggal pembuatan, tempat dan tanggal pembuatan penulisan suratnya. Kemudian dilanjutkan dengan alamat surat, kemudian dilanjutkan alinea pembuka, kemudian isi. Nah, di dalam isi itu berupa identitas dan semuanya kami tulis menggunakan huruf kecil, ya, kecil. Kemudian maksud dan tujuan dan terakhir lampiran. Selanjutnya yaitu salam alinea penutup, salam penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang. Baik, terima kasih dengan informasinya. Selanjutnya bertanya tentang berkaitan surat lamaran. Kenapa di sini harus tertulis jalan? Kenapa tidak jalan saja? Kenapa harus kecil? Karena ini merupakan pengisian atau pembelian dan merupakan lanjutan dari kalimat sebelumnya. Adapun tanda titik kedua di sini membuktikan bahwa ini merupakan kalimat perincian atau pembelian. Kenapa ada yang menulis huruf besar? Berdasarkan buku yang saya baca, ditulis huruf besar ketika kalimat sebelumnya itu diakhiri dengan tanda titik, bukan tanda baca titik. Dari mana Anda mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dalam surat ini? Mengapa sini kami tidak dituliskan surat? Mengapa di sini kami tidak tuliskan? Karena kami ingin membuat surat lamaran dengan inisiatif kami sendiri. Jadi di sini perbedaan antara surat lamaran yang dibuat berdasarkan inisiatif sendiri dan berdasarkan iklan lowongan pekerjaan. Boleh saya sendiri masukkan? Silakan. Di surat ini masih ada masalah surat. Ini ada kata kepada yang mana dalam bukunya buku yang saya baca sudah jelas seseorang tujuannya.
berbagi informasi yang kalian dapatkan di kelompok yang kalian kunjungi pada teman kalian. Apa yang kalian dapatkan di sana silakan di-share kepada temannya. Ya, silakan di-share. Saya berkesan adanya penggunaan kata sapaan di kelompok 2 di alinea penutup di sana tertulis atas perhatian yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang sepertinya menggunakan kata sapaan untuk orang kedua, yaitu bapak, ibu, saudara. Kalau di kelompok saya adanya salaman, dan salaman dan juga ada identitas kelompok. Di sana mereka menuliskan kepada bisa pemberian yang menggunakan bahasa. Saya menuliskan ini. Terima kasih. Sudah semuanya bertukar informasi? Baik, kalau semuanya sudah bertukar informasi, sekarang tibalah kita pada bagian evaluasi. Silakan kalian, siapa yang bisa merefleksikan pengalaman kalian dari sejak kalian mendesain sampai dengan mempresentasikan, ya, mempresentasikan hasil menyusun surat lamaran ini. Untuk itu Ibu minta kesediaan 1 orang dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan refleksinya. Silakan. Siapa? Dan kelompok satu siapa yang mau maju? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran Nazri, mewakili kelompok saya yaitu kelompok amplop. Bagaimana pengalaman saya dalam melaksanakan atau menyusun surat lamaran pekerjaan. Selama menyusun surat lamaran pekerjaan ini, awal-awalnya saya merasa khawatir. Saya tidak akan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Apalagi setelah ibu guru menyampaikan sintaknya yang kelihatannya sangat rumit. Tetapi setelah saya bergabung kelompok saya, ternyata pembelajaran ini sangat menantang dan seru. Intinya pembelajaran pada kali ini sangat menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 siapa yang mau mewakili? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari kelompok Praku atau kelompok 2. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengerjakan tugas kelompok. Pengalaman yang saya rasakan selama berproses itu sangat menyenangkan dan sangat seru. Sepertinya kita di sini ditantang untuk berpikir kritis dan mampu berkolaborasi bersama teman kelompok. Dan setiap kelompok harus kompak untuk mendapatkan produk yang baik dan benar. Sudah buruk. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 3, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Najwa dari kelompok Pak Pos. Pengalaman saya selama berproses sangat senang sekali karena kita semua dalam kelompok tidak ditantang untuk bisa berkontribusi dan menguasai betul apa yang akan kita selesaikan sehingga tidak ada yang tidak bekerja. Semua harus kompak berpikir maupun bertindak sehingga hasil yang kita dapatkan menjadi bagus atau sesuai sama apa yang kita harapkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir, kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randa Soraya Agustina dari kelompok Kantor Pos. Saya akan menyampaikan tentang bagaimana proses berkelompok. Pengalaman saya dalam berkelompok dengan yang lain itu sangat bagus dan sangat membuat saya percaya diri untuk melakukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan bagaimana teman kalian merefleksikan pengalaman
Dan untuk membuat surat lamaran pekerja yang baik dan benar, tentu kita harus menguasai isi, sistematika, dan unsur kebahasaan yang ada dalam surat lamaran pekerja. Sekian, terima kasih. Bagus. Ada yang bisa bantu dulu menarik manfaat dari mempelajari surat lamaran pekerjaan tersebut? Ada? Ya, Imran, silakan. Oke. Apa kira-kira manfaatnya? Manfaat yang bisa kita ambil setelah mempelajari bagaimana cara kita menyusun surat lamaran pekerjaan, tentunya kita semakin dipermudah. Kita sudah mempunyai ilmu untuk bagaimana menyusun surat lamaran pekerjaan, sehingga surat lamaran pekerjaan yang kita susun itu disusun secara baik dan benar, sehingga lembaga yang kita tuju akan cepat menerima apa yang kita susun tersebut. Bagus, disampaikan oleh teman kalian Imran Nazri itu memang benar ya. Jadi ketika kita ingin menyusun surat lamaran pekerjaan, apa yang harus kita kuasai? Pertama, kita harus menguasai isi dan sistematika dari surat lamaran tersebut. Kedua, jangan lupa juga kalian harus paham betul tentang unsur kebahasaan yang ada di dalam surat lamaran pekerjaan, sehingga nanti ketika kalian melamar pekerjaan, kalian akan bisa diterima dengan mudah. Baik, sebelum kita mengakhiri ini, terlebih dahulu Ibu ingin memberikan evaluasi kepada kalian. Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Baik, Ibu ambil soalnya. Ya. Jadi Ibu akan acak ya, pemberian soal akan diberikan secara acak. Ya, siapa yang Ibu sebutkan namanya, silakan menjawab dengan benar, ya. Ya. Baik. Sudah siap? Siap. Ya. Coba Sophia tuh. Ya. Berdasarkan jenis surat lamaran, maka surat itu dapat dibagi menjadi berapa? Menjadi 2, yaitu surat berdasarkan iklan dan surat berdasarkan inisiatif sendiri. Bagus. Yang kedua, coba Noris. Saya Bu. Ya, Noris. Bagaimanakah aturan penulisan identitas diri dalam surat lamaran pekerjaan? Aturan Dan penulisan bila mana aturan itu bisa berubah? Aturan penulisan identitas diri harus menggunakan huruf kecil. Karena ada tanda titik 2 di atasnya yang berarti kalimat itu berisi pemberian atau perincian. Penulisannya bisa dirubah menjadi huruf besar apabila kalimat di atasnya atau sebelumnya diakhiri dengan tanda titik. Iya, bagus. Selanjutnya, yang nomor 3. Mana Nida Akra? Ya, Nida Akra. Kenapa penulisan singkatan yang terhormat harus ditulis dengan menggunakan huruf kecil? Karena selain dia merupakan singkatan TH juga merupakan gabungan dari singkatan yang tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan UUD. Singkat namun bisa berdiri sendiri karena memiliki makna sendiri. Iya, bagus. Selanjutnya yang nomor 4. Mengapa? Ya, ini untuk Yudi. Ya, mana Yudi? Ya. Mengapa dalam penulisan alamat surat tidak dianjurkan menuliskan nama gender? Karena tidak tahu secara pasti jenis kelamin dari pimpinan, dari pimpin perusahaan dan lembaga tempat melamar pekerjaan. Iya, bagus. Lanjut Ani. Ya, mengapa dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri tidak menyebutkan sumber informasi lowongan pekerjaan? Karena sesuai dengan namanya sendiri. Karena sesuai dengan namanya inisiatif sendiri. Jadi pelamar membuat surat lamaran pekerjaan surat tanpa harus menunggu informasi lowongan pekerjaan. Ya, lanjut. Yang terakhir, Siti Nurmala. Mana? Siti Nurmala. Kata ganti orang yang sebaiknya digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Ada 2 kata ganti.
kata ganti yang kedua yakni bapak atau ibu, bisa juga dengan saudara untuk mengganti pemilik perusahaan atau lembaga tempat kita melamar. Ya, bagus. Ya, jawaban dari teman-teman kalian semua sudah cukup bagus ya terkait dengan pemahaman kalian terhadap materi menyusun lamaran pekerjaan. Untuk itu, Ibu rasa pertemuan kita pada hari ini sudah cukup. Tapi jangan lupa untuk pertemuan besok kalian harus mempelajari tentang teks cerita sejarah. Ya, sekali lagi Ibu tekankan teks cerita sejarah silakan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Baik, Kak Imran, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mulai. Demikian tadi sampai disinilah pertemuan kita sampai pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini ada arti